jadilah. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang sempurna, yang tidak henti-hentinya ada di dalam kehidupan kami. Dan kami senantiasa melihat karya keselamatan-Mu di dalam keseharian kami karena Yesus Kristus sudah menebus kami dari segenap dosa dan kesalahan. Dan kami percaya Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami. Roh Kudus juga hadir di dalam ibadah ini Bapa, karena kami percaya Roh Kudus akan mengajari kami untuk kami semakin mengenal Kristus. Saat kami mengenal Kristus, maka kami akan melihat betapa ajaibnya karya Kristus yang terekspresi di dalam keseharian kami. Sore pagi hari ini kami percaya Bapak yang baik, kami tidak dilatih untuk mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami sedang dilatih untuk kami bisa hidup oleh Roh. Oleh karena itu kami mohon anugerah-Mu bekerja, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami secara ajaib untuk membentuk hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami penuh dengan firman-Mu. Dan kami percaya saat hati dan pikiran kami penuh dengan firman-Mu, maka kehidupan kami akan serupa dengan Kristus. Berbicaralah Bapak, kami siap untuk belajar bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Apa kabar jemaat? Jemaat semuanya sehat, amin. Oke, saya mengucapkan selamat datang untuk saudara yang baru pertama kali hadir. Selamat datang di Christ Center Church GB Keluarga Kudus. Senang sekali bisa ada saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Bible study kita akan lanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 28 Agustus ya. Jadi Bible study kita lanjutkan kembali hari Kamis 28 Agustus. Temanya adalah teologi biblika perjanjian baru, khususnya Injil Matius. Jadi kita akan mempelajari bersama-sama besok tanggal 28 tentang apa sih Injil Matius itu. Saya ingin mengajak saudara semuanya untuk menjadi penerima surat, penerima pertama. Ada sejarah yang menarik di situ, ada pesan-pesan yang menarik di situ yang tentunya sangat amat memberkati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, doakan saya saudara, saya saat ini sudah ada dalam proses penulisan disertasi. Ya, saat ini saya sudah nulis disertasi saat ini. Dan saya harus lulus tahun depan. Pokoknya nggak tahu caranya, saya harus lulus tahun depan. Kalau tidak nanti molor-molor lagi. Saya tuh sudah dua kali punya masalah sama tugas akhir. Dulu skripsi ya punya masalah, tesis juga punya masalah. Tapi saya percaya anugerah Tuhan membuat disertasi saya cepat selesai. Ya, otomatis saya sudah kandidat doktor ini. Jadi puji Tuhan kita bisa belajar bersama-sama dengan ahlinya ahli, intinya inti, kan gitu kan. Oke, jadi saudara itu yang saya sampaikan dan kita akan lanjutkan pelajaran kita di part 15 ya. Ini sudah part 15, penebusan dan hidup dalam roh. Saudara siap untuk belajar firman Tuhan, amin? Oke, kita buka bersama-sama Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama saudara, Efesus 5 ayat 15 sampai 21. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang dengan yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Bulan lalu
kita sudah belajar tentang Efesus 5 ayat 1 sampai 14. Ya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, kita ini bukan anak-anak kegelapan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ikuti kata saya bukan anak gelap. Saya adalah anak terang. Saudara ingatkan sebelah saudara, kamu anak terang. Ingatkan sebelahnya, kamu adalah anak terang. Nah saudara, berbicara masalah terang, ini bukan sesuatu yang mencoba kita upayakan dengan kekuatan manusia kita. Sangat amat tidak mungkin kalau kita sebagai manusia yang sudah rusak oleh dosa, mencoba mengupayakan untuk menjadi terang. Itu tidak mungkin. Nah saudara tahu ya prinsip kenapa kok bulan itu bisa bersinar di malam hari. Bulan bisa bersinar di malam hari karena bulan merefleksikan pantulan matahari. Kalau tidak ada matahari, bulan akan menjadi benda langit yang biasa saja. Nah saudara pun demikian. Karena Yesus adalah terang dan kita semuanya sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Perhatikan baik-baik. Setiap saat terang Yesus bersinar dan kita adalah refleksi dari seni sinar itu. Amin. Ketika Yesus kudus, artinya saudara kudus. Yesus benar, artinya saudara benar. Nah saudara, ini adalah berkat penebusan yang kita terima di dalam Yesus. Lebih dari itu, kalau kita tidak mengandalkan Kristus, bahayanya adalah kita akan tenggelam di dalam kerusakan manusia. Bulan lalu saya sudah ceritakan. Nah saudara, bagian ini ya Efesus 5 ayat 15 sampai ke 21, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk mengerti bahwa penebusan Yesus akan membawa kita untuk mengalami berkat-berkat yang istimewa. Yuk next yuk. Ada poin penting pagi hari ini yang ingin saya bahas bagi saudara. Poinnya satu aja, gak usah banyak-banyak. Yaitu bagaimana penebusan Kristus membuat kita hidup oleh roh. Melalui Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Jadi dampak penebusan Yesus itu apa sih? Kita semuanya setuju kalau dosa kita sudah diampuni, amin? Selesai, tuntas semuanya. Tetapi pertanyaannya adalah, keseharian kita ini kita ini mau ngapain? Apa yang kita andalkan? Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Apa sumber kekuatan yang membuat kita mampu untuk hidup bagi Allah? Apa sumber kekuatan yang membuat kita bisa menang atas segala dosa dan kesalahan kita? Nah, kita akan mempelajari di sini. Karena penebusan Kristus membuat kita hidup dalam hikmat Allah serta hidup oleh roh. Yang pertama kita akan mempelajari bahwa kita semuanya, saya dan saudara, itu adalah pribadi yang penuh hikmat Allah karena penebusan Kristus. Amin. Saudara adalah orang yang limpah dengan hikmat Allah. Poin pertama ya, kalau sudah perhatikan Efesus 5 ayat 15, Paulus itu menegaskan bahwa kita orang percaya dapat memahami hidup sebagai sebuah implikasi dari panggilan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang dinyatakan dalam Efesus 4 ayat 1. Kalau begitu, mari kita lari ke Efesus 4 ayat 1. Kita buka bersama-sama saudara, Alkitab kita, Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Yuk ikuti kata saya, hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Maksudnya apa ini? Ketika Paulus bicara masalah, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Efesus 5 ayat 15. Paulus mengacu kepada Efesus 4 ayat 1 yang mengingatkan kepada jemaat Efesus dan kita juga bahwa kita ini sudah diselamatkan dan hidup kita harus disesuaikan. Katakan bersama saya disesuaikan. 2, 3. Kalau ada kata disesuaikan berarti sebelumnya tidak sesuai. Kembali ke PowerPoint. Nah, tidak sesuai ini maksudnya apa? Ya, tidak sesuai ini maksudnya apa? Sebelum Yesus datang,
Perhatikan baik-baik, sebelum Yesus datang, dan kalau Yesus tidak datang, yang terjadi adalah dosa menjadi tuan. Sekali lagi, dosa menjadi tuan. Kita, manusia, adalah budak dosa. Bulan lalu saya sudah menceritakan seorang tokoh bernama Adolf Eichmann. Saudara masih ingat ya? Adolf Eichmann itu adalah seorang arsitek dari genosida Holocaust di Jerman. Dia adalah arsitek yang mendesain cara membunuh ras bangsa Yahudi. Saya akan ceritakan karena ceritanya keputus. Adolf Eichmann ketika dia diadili, sebelumnya ketika Partai Nazi kalah, Jerman kalah, si Adolf Eichmann ini lari ke Argentina, menyelamatkan diri. Hitler bunuh diri. Nah, ketika Adolf Eichmann ditangkap, dibawalah Adolf Eichmann ke Israel untuk diadili. Akhirnya hakim memutuskan, oke, Adolf Eichmann kamu harus mati dengan cara digantung di depan umum. Hari eksekusi tiba. Adolf Eichmann diarak ke tengah panggung di depan banyak orang-orang Israel. Di depan orang-orang yang ingin dia bunuh. Tapi saudara tahu apa yang Adolf Eichmann katakan di hari terakhirnya? Saat eksekutor mempersilakan, oke Adolf Eichmann, adakah kata-kata terakhir sebelum kamu dieksekusi mati? Saudara tahu, kata-kata yang keluar dari Adolf Eichmann adalah, saya harap kamu semuanya yang ada di sini ikut saya ke neraka. Bayangkan, Adolf Eichmann manusia. Bulan lalu, 1 Yohanes menjelaskan, kalau kamu membenci saudaramu, kamu adalah pembunuh manusia. Nah sekarang, permasalahannya itu begini loh, kita tahu kita gak mau membenci. Kita tahu kalau membenci itu artinya kita sudah membunuh. Namun, seberapa dari kita yang mencoba berusaha kuat untuk kita tidak membenci, ujung-ujungnya membenci juga. Mengerti saudara? Nah ini namanya kita ada di bawah kuasa dosa. Dosa menjadi tuan dan kita adalah budak. Ini yang terjadi kalau Yesus tidak datang. Sebenarnya kita ini, kalau saudara, kita ini adalah monster yang mengerikan sebenarnya. Kalau Yesus tidak datang, kita adalah monster yang mengerikan. Mungkin saudara berargumen seperti ini. Oh tapi pastor, sejahat-jahatnya orang pasti pernah apa? Berbuat baik. Saya beritahu, di hadapan Allah yang maha adil. Oke. Di hadapan Allah yang maha adil. Argumentasi seperti itu tidak bisa dibenarkan. Misalnya, contoh. Saya adalah seorang hakim. Dan saya sedang menangani kasus pedofilia. Oke, ada seorang tersangka yang melakukan kasus pedofilia. Tapi tersangka ini berbuat baik sama saya. Apakah saya adil membebaskan pedofilia ini? Ayo jawab. Apakah saya adil membebaskan pedofilia ini? Tidak. Kalau begitu, kalau kita ngomong, Tuhan, aku ini berbuat baik loh, di hadapan Allah, apa yang terjadi? Kalau Yesus tidak datang ya, ini saya ngomong kalau Yesus tidak datang. Kalau Yesus tidak datang ya kita nggak selamat. Ya kita akan selamanya menjadi monster. Alkitab tidak pernah menurunkan standarnya. Alkitab berkata, semua orang telah kehilangan berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 7:14, aku manusia yang terjual di bawah kuasa dosa, yang sudah rusak oleh dosa. Tetapi minggu lalu kita belajar bahwa tidak ada penghukuman di dalam Yesus. Amin. Itu Roma 8 ayat 1. Ingat, Roma 8 ayat 2. Roh yang menghidupkan kamu akan membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudara berbicara masalah itu,
Kita semuanya, saya dan saudara, hidup kita ini sedang disesuaikan. Katakan bersama saya, disesuaikan. 2, 3. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan firman. Hidup kita ini hanya adalah hasil keselamatan Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya dipanggil untuk tidak berbuat dosa lagi. Saudara dan saya dipanggil untuk hidup bagi Allah di dalam Yesus. Amin. Saudara bukan orang berdosa lagi. Katakan bersama saya bukan orang berdosa lagi. Saya umat tebusan Allah. Amin saudara. Amin. Jadi karena saudara dan saya adalah umat tebusan Allah, marilah kita hidup demikian. Marilah kita hidup seperti orang yang sudah ditebus. Marilah kita hidup merdeka. Ayo saudara aktiflah. Apakah saudara saat ini sedang merdeka atau saudara sedang ada di bawah kuasa dosa? Merdeka, amin. Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Ingat loh, saudara tidak bisa mengusahakan untuk merdeka, nggak bisa. Kita akan selalu ada di dalam realitas yang sudah rusak ini. Dunia sudah rusak, sebagaimanapun dunia sudah rusak. Tetapi karena Kristus kita dimerdekakan. Oleh karena itu, mari kita memahami bahwa kita hidup di dalam kemerdekaan Allah. Amin. Ada panggilan keselamatan. Katakan bersama saya panggilan keselamatan. 2, 3. Panggilan keselamatan di dalam Yesus. Jadi kita semuanya akan belajar di sini. Kita enggak bisa, saya sudah diselamatkan, oke kalau begitu saya mau berbuat dosa. Kan saya manusia yang sudah rusak toh pastor, ya kan? Kan saya juga rusak, pastor juga rusak kan. Jadi ya ngapain, lebih baik kita tinggal di dalam dosa. Apakah seperti itu kalimat yang muncul dari umat tebusan Allah? Tentu saja tidak. Sebagai umat tebusan Allah, mari kita semuanya belajar untuk hidup di dalam keselamatan. Amin saudara, karena Allah yang mengerjakan keselamatan itu di dalam kita. Jadi pagi hari ini bukan seberapa kuat kita mencoba, perhatikan. Bukan seberapa kuat kita mencoba, tetapi siapa yang kita percayai. Siapa yang saudara percayai? Yesus, amin. Karena kita percaya kepada Yesus, maka Yesuslah pokok anggur kita. Kita menerima suplai yang tidak terbatas agar kita dimampukan untuk hidup benar. Kita bersyukur, ini anugerah Allah yang luar biasa. Nah saudara, ini adalah hikmat Allah. Jadi Allah memberikan hikmat kepada kita untuk kita menyadari betapa mulianya penebusan Kristus. Selain itu, next, PowerPoint. Allah juga memberikan kepada kita hikmatnya yang berlimpah-limpah. Hikmat tersebut berfungsi dan berguna agar kita mengenal Allah dan kehendak-Nya sehingga kita menjadi bijak dalam menjalani kehidupan ini. Kita bukan orang yang istilahnya kita bukan orang yang nggak ngerti apa-apa. Kita punya Roh Kudus, Sang pengajar, guru agung yang akan membantu kita ketika kita nggak ngerti harus mengambil keputusan apa. Ini indahnya penebusan Kristus. Jadi saudara, percayakah saudara bahwa kita semuanya sudah menerima hikmat Allah? Mari kita buka bersama-sama Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama Efesus 1 ayat 7 sampai 8. 2, 3. Sebab dan oleh darahnya, yaitu menurut, stop ayat di sini, perhatikan baik-baik kata-katanya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, bukan dengan kekuatan kita, amin. Kita beroleh penebusan. Tanpa penebusan tidak ada apa? Berkat dan warisan. Artinya pagi hari ini saudara adalah sang penerima berkat dan warisan itu. Nah, kita beroleh penebusan. Apa penebusan itu? Pengampunan dosa. Bagaimana Allah mengampuni dosa kita?
Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Allah itu maha kaya? Yes, kalau Allah maha kaya berarti Allah mengampuni kita secara kaya dan limpah. Amin. Ayat 8, next. Perhatikan. Ini kalimatnya menarik, Paulus kalimatnya menarik. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Artinya adalah kekayaan kasih karunia itu dilimpahkan kepada kita sampai meluber-luber, sampai meluap-luap dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara bukan orang yang bodoh, saudara adalah orang yang penuh hikmat. Perhatikan, saudara bukan orang yang bodoh, saudara adalah orang yang penuh hikmat. Karena penebusan Kristus. Nah, hikmat ini berfungsi untuk apa? Hikmat ini berfungsi untuk kita bisa memahami penebusan Kristus yang dalam. Kitab Roh Kudus mengajari kita melalui hikmat. Saat ini, seberapa banyak saudara yang menyadari kedalaman kasih Kristus? Ketika saudara mendengarkan firman, ketika kita sedang belajar, dan tiba-tiba saudara terbelalak matanya, oh ternyata dalam dan luasnya kasih Kristus, itu saudara sedang mengalami hikmat. Oke? Ada yang mengerti sekarang? Ketika saudara menjalani keseharian saudara, ya, dan ada godaan dosa, tetapi tiba-tiba saudara teringat, aku ini umat tebusan, kuasa Allah ada di dalam diriku. Itu saudara sedang mengalami hikmat. Nah, hikmat Allah itu sudah ada. Pertanyaannya adalah saudara percaya atau tidak? Amin. Ingat, Allah tidak pelit. Allah melimpahkan segala hikmat dan pengertian. Di tempat ini Allah melimpahkan hikmat dan pengertian. Saudara mau bukti? Kita bulan ini Agustus 2025 sedang merayakan 2 tahun tidak pernah panggil pendeta tamu. Berarti yang khotbah cuman Pak Gembala sama anaknya Pak Gembala yang ganteng itu. Bener enggak? Benar kan? Tetapi bayangin, 2 tahun tidak pernah manggil pendeta tamu. Tetapi saudara limpah dengan hikmat dan pengertian. Itu artinya Tuhan sedang bekerja di sini, saudara. Amin. Amin. Ini enggak sembarangan loh. Saya punya mentor. Dia adalah seorang penulis jurnal teologi terbanyak di Indonesia. Tulisannya itu ada 300 lebih, bayangin 300 lebih. Ketika saya cerita apa yang terjadi di tempat ini, dia tuh heran. Loh, kok bisa sih 2 tahun tidak pernah memanggil pendeta tamu? Ya benar, 2 tahun. Kita hanya perhadapkan jemaat kepada kebenaran Alkitab. Karena Alkitab firman Allah. Udah itu aja. Jemaat mengalami perubahan karena mereka mengerti. Jemaat mengerti bahwa jemaat sudah ditebus. Jadi saudara, pagi hari ini Allah bekerja di tempat ini secara nyata. Membuat kita semuanya limpah hikmat dan pengertian. Oleh karena itu, sebagai umat yang limpah hikmat dan pengertian, marilah kita semuanya rajin di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena persekutuan kita dan jerih lelah kita tidak sia-sia. Artinya jemaat perlu untuk ikut care group. Amin. Saudara bisa hubungi pastoral kalau saudara gak punya care group. Saudara bisa tanya, saya bisa masuk care group mana? Nanti kami akan urus. Karena di dalam care group itu penting. Care group adalah persekutuan orang percaya yang mengadopsi gaya hidup orang percaya mula-mula. Di dalam care group kita akan belajar, ternyata kita enggak sendirian, saudara. Ingat, kita enggak sendirian. Domba itu enggak bisa sendirian. Kalau domba sendirian, domba ini akan tersesat dan akhirnya jadi sate domba. Oke. Saya percaya tidak ada dari antara kita yang ingin jadi sate. Betul? Makan sate oke. Lebih oke lagi ngajak saya kan gitu kan. Tetapi tidak ada dari antara kita yang pengen sendirian. Oleh karena itu ketika saudara di care group, saudara akan melihat
ternyata Tuhan yang sama yang menjamah hidup kita secara pribadi, juga Tuhan yang sama yang menjamah anggota care group kita. Dari situ kita akan diperkaya dengan segala hikmat dan pengertian. Jadi pagi hari ini pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara adalah orang yang limpah hikmat dan pengertian? Amin. Pastor, tapi limpah hikmat dan pengertian apakah membuat saya cepat kaya? Apakah dengan saya limpah hikmat dan pengertian, saya ini punya banyak uang? Kalau kita penuh dengan hikmat dan pengertian, kita akan mengerti berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah jerih payah, tidak menambahinya. Selamat pagi. Kalau kita limpah dengan hikmat, kita akan memahami rahasia ini bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah, tidak nambahinya. Saudara akan menjadi orang yang kaya, tetapi tidak dengan cara yang salah. Amin. Amin. Lagi pula lebih enak jadi orang yang bermartabat. Betul ya? Daripada banyak duit tapi banyak masalah. Bukan berarti, oke, kalau gitu kita nggak usah punya uang aja, enggak, bukan begitu. Maksud saya adalah hikmat dan pengertian ini akan membuat kita memahami bahwa hanya berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Amin, saudara. Saudara menjadi orang pekerja-pekerja yang giat karena saudara penuh dengan hikmat dan pengertian. Harusnya, karena kita penuh dengan hikmat dan pengertian, institusi tempat saudara bekerja harus bersyukur. Karena memiliki kita yang penuh hikmat dan pengertian, yang bisa menjadi problem solver, yang bisa memberikan solusi. Karena hikmat Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Selalu ingat hal ini, penebusan Yesus membuat kita limpah dengan hikmat dan pengertian. Saudara diberkati pagi hari ini? Amin. Hikmat dan pengertian itu akan membuat kita bijak menjalani kehidupan. Yuk next yuk. Kembali ke PowerPoint Christian. Oke, good job. Ketika kita limpah dengan hikmat dan pengertian, kita akan menjadi bijak. Kita tidak sembrono. Contoh, ketika saudara menyadari bahwa tubuh Yesus sudah diberikan untuk kesehatan kita, perhatikan baik-baik, ini cara hikmat bekerja. Ketika kita semuanya menyadari tubuh Kristus diberikan untuk kesehatan kita, maka yang terjadi adalah ketika kita makan, Roh Kudus akan bekerja memberikan kita hikmat. Hei, tubuhmu itu sudah ditebus. Kalau kamu makan ini terlalu banyak, nanti kolesterolnya naik. Oke? Jangan kasih bapak pendetamu atau pastor Daniel makanan yang enak-enak karena kolesterolnya naik. Kalau kolesterolnya naik, nanti dia susah pelayanan. Roh Kudus bekerja ngingetin, ayo jaga makan. Roh Kudus mengingatkan, ayo daripada satu hari dihabiskan 30.000 buat beli apa? Biasanya 30.000 buat beli apa sih saudara? Beli apa? Yuk mari kita berhitung ya. Mari kita berhitung. Saya ngerti Kudus Kota Kretek, tapi mari kita berhitung. Satu pak sehari, 30.000. Sehari menghabiskan satu pak, berarti satu hari harus ngeluarin 30.000. Kali 30 hari sudah berapa? 900. 900.000 itu bisa dipakai untuk bayar listrik berapa lama? Oke, puji Tuhan, itu namanya hikmat. Saudara tidak sakit, tapi kebutuhan saudara terpenuhi, amin. Sebenarnya yang saya utarakan tadi adalah cara untuk kasih tahu saudara, jangan ngerokok. Soalnya apa? Soalnya pengeluaranmu tambah banyak, uangmu cepat habis, kamu sakit. Tetapi hikmat Tuhan membuat kita semuanya mengerti. Amin. Nah ini caranya bijak itu seperti ini saudara. Bijak itu seperti itu. Jadi
saat Roh Kudus bekerja, dan tentu saja ya kita harus merenungkan firman, ya kan? Kita harus datang ibadah, harus belajar firman. Dengan demikian Roh Kudus akan memunculkan firman-firman yang sudah kita baca, firman-firman yang sudah kita pelajari, agar setiap keputusan yang kita ambil itu hati-hati dan tidak sembrono. Amin, saudara. Amin. Ini kembali ke tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang punya persekutuan dengan Tuhan. Apakah kita memiliki persekutuan dengan Tuhan? Apakah kita di rumah selalu mengulang firman yang sudah kita pelajari? Apakah kita tekun datang care group untuk kita belajar firman? Karena ingat, penting untuk belajar firman itu. Yang setuju katakan amin. Ingat, firman bukan untuk menambah pengetahuan kita, tetapi membuat kita menjadi bijak. Jadi saudara adalah orang yang limpah hikmat dan pengertian karena penebusan Kristus. Yuk ikuti kata saya yuk. Saya limpah dengan hikmat dan pengertian. Amin saudara. Selamat pagi umat tebusan Allah di dalam Yesus. Pribadi yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Amin. Dengan demikian kita akan menjalani kehidupan ini dengan hati-hati. Nah sekarang saudara kita akan lanjut lagi. Penebusan Kristus membuat kita mengalami hikmat Allah yang akhirnya menjadikan kita hidup oleh Roh. Yuk, next yuk. Kita baca bersama-sama. Kita buka Alkitab kita dulu ya. Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Tolong Christian, Efesus 5 ayat 18. Baca bersama-sama. 2, 3. Dan karena terus oke. Minuman keras. Ada yang jawab dong. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Nah, maksudnya ayat ini apa? Begini, yuk kembali ke PowerPoint. Paulus menegaskan bahwa mabuk oleh anggur akan mengakibatkan sebuah perilaku yang sembrono. Oke. Bahkan Paulus menyatakan bahwa mabuk oleh anggur adalah jalan tercepat untuk menuju percabulan. Sebenarnya, secara ilmu kedokteran, ya, ketika kita mabuk, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh mengalami perubahan fisiologis dan neurologis yang disebabkan oleh efek alkohol pada sistem syaraf pusat dan organ tubuh lainnya. Saat kita mabuk, alkohol mengganggu komunikasi antar sel syaraf, mempengaruhi fungsi otak yang mengontrol keseimbangan, koordinasi, ucapan, dan penilaian sehingga menyebabkan dehidrasi dan peradangan pada otak organ seperti hati dan lambung sehingga perilakunya menjadi perilaku yang tidak tepat. Perhatikan baik-baik. Jangan izinkan sesuatu, intinya tuh begini loh. Paulus berkata, jangan izinkan sesuatu itu menguasaimu selain Roh Kudus. Halo? Ketika orang mabuk oleh anggur, ya ini bicara kenapa kok Paulus ngomong mabuk oleh anggur? Karena orang-orang Efesus itu terbiasa gaya hidup yang hedon. Mereka terbiasa pesta, mereka terbiasa mabuk. Oke. Ketika orang mabuk, orang akan seperti itu. Enggak lucu deh, kalau misalnya ya saudara ya, segala sesuatu yang dipenuhi dengan kata mabuk itu pasti tidak baik, betul? Contoh mabuk alkohol, tadi kita sudah belajar bersama-sama. Mabuk apa lagi? Mabuk duren, kita pusing. Ada satu mabuk yang paling bahaya, mabuk cinta. Saya sudah pernah rasanya mabuk cinta, saudara. Menyusahkan, ya menyusahkan Bapak Gembala, karena saya harus keluar rumah nginep di tempat orang lain untuk memperjuangkan cinta. Itu bikin susah loh. Nah saudara bayangkan, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita membiarkan sesuatu menguasai kita di luar Roh Kudus. Yang terjadi adalah kita tidak akan mengalami apa yang namanya tertib hidup. Kita akan hidup secara sembrono.
Nah, Allah tidak ingin, perhatikan baik-baik, Allah itu sayang sama kita. Allah tidak ingin kita menjalani perilaku yang sembrono. Oleh karena itu Paulus bicara hiduplah dikuasai oleh roh. Maksudnya apa hidup dikuasai oleh roh? Perhatikan, hidup oleh roh berarti kita berada di bawah pengaruh pesan Roh Kudus mengenai Kristus. Perhatikan sekali lagi, saya akan baca pelan-pelan. Hidup oleh roh berarti kita berada di bawah pengaruh pesan Roh Kudus mengenai, poin kedua, mengenai siapa? Mengenai Kristus. Siapa itu Kristus? Apa yang Kristus kerjakan bagi kita? Yang setuju katakan amin. Ya, guru saya Timothy Keller ngomong begini, saudara. Saat kita dikuasai anggur, alkohol akan menjadi antidepresan yang membuat kita melupakan masalah kita. Jadi orang yang minum anggur, alkohol itu akan membuat orang itu lupa kalau orang itu punya masalah. Pertanyaannya adalah, kalau orang itu lupa punya masalah, masalahnya selesai tidak? Tidak. Oke. Tetapi dia juga berkata, saat kita di bawah pengaruh Roh Kudus, perhatikan, kita akan lebih menyadari sumber spiritual kita, yaitu Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti. Jadi, perhatikan, Yesus adalah sumber kehidupan kita yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita, siapa itu Kristus. Bahkan Yesus sendiri sudah ngomong di Yohanes 15 ayat 26. Tolong Christian, Yohanes 15 ayat 26. Ini pesan Roh Kudus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang akan keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, yuk kembali ke PowerPoint. Maksudnya begini, ketika kita orang percaya dikuasai Roh Kudus, maka kita akan lebih sadar Yesus dibandingkan sadar yang lain. Kita akan lebih sadar bahwa ternyata saya ini sudah ditebus. Ternyata saya ini dikasihi, amin. Ternyata dosaku sudah diampuni. Ternyata Yesus itu adalah kekuatan yang tidak pernah berkesudahan. Kesaksian Roh Kudus tentang Yesus akan membuat kita semuanya menjadi pribadi yang tidak sembrono. Kesaksian Roh Kudus tentang Yesus akan membuat kita menjadi pribadi yang tenang. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara bukan orang-orang yang punya perilaku sembrono, tidak. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus mengizinkan diri kita dipengaruhi oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dipenuhi oleh roh yang lain. Ya. Nah, saudara, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, yang terjadi adalah kita akan bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan. Tetapi tidak hanya sekedar itu. Efesus 5 ayat 19. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan berkata-kata seorang dengan yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kita akan bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, isinya setiap hari cuma bersyukur. Kalau saudara sulit bersyukur, artinya saudara tidak mengizinkan Roh Kudus mempengaruhi saudara. Sederhana kan? Apakah saudara mudah bersyukur? Saudara, kita kalau ngomong bersyukur bukan bersyukur, oh saya bersyukur saya dapat ini, enggak. Bukan itu. Bersyukur itu bukan masalah apa yang sedang kita dapati saja. Bersyukur itu bicara masalah kita menyadari Yesus lebih dari hal-hal yang lain. Kita bisa kok kekurangan, kita bisa kok sedang lagi ngirit, sorry ya tak ganti. Kita bisa kok sedang ngirit, tetapi hati kita limpah karena Yesus. Amin. Kita bisa kok sedang menghadapi tantangan, tetapi hati kita limpah dengan Yesus, sehingga kita bersyukur. Karena cuman itu saja caranya supaya cuman itu saja indikator ketika kita dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Dengan demikian, kita akan lebih sadar Kristus dibandingkan yang lain. Nah itu di dalam keseharian kita secara individu, tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus itu juga berfungsi secara komunitas. Ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu, Efesus 5 ayat 20 ya. Dalam nama
Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Perhatikan. Ketika kita semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka cara kita melihat saudara seiman kita itu adalah dengan cara yang benar. Kita tidak melihat aibnya meskipun, perhatikan baik-baik, meskipun jemaat satu yang lain itu sedang bertumbuh. Ini penting ya, ini penting sekali, perhatikan, ini penting sekali. Ketika saudara dipenuhi oleh Roh dan harus dipenuhi oleh Roh, maka kita melihat saudara seiman kita adalah seseorang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Saya melihat saudara bukan saya melihat masa lalu saudara. Masa lalu kita buruk semuanya kok, setuju? Oh tapi kan lebih buruk, ini bukan masalah, ini bukan buruk ya buruk, jelek ya jelek gitu loh. Tetapi karena saya mengizinkan dipenuhi oleh Roh, saya melihat saudara semuanya adalah umat ciptaan Allah yang Tuhan kirim di tempat ini untuk membentuk saya supaya saya bisa bertumbuh maksimal. Amin. Amin. Jadi tidak ada dusta di antara kita, saudara. Amin, saudara. Bukankah lebih baik komunitas orang percaya itu dibentuk dengan demikian? Ketika kita melihat seseorang, kita tidak melihat masa lalunya seperti apa. Semua orang bisa punya masalah. Tetapi ketika kita melihat orang percaya, kita akan melihat Yesus dan karyanya yang ajaib yang sedang bekerja di tengah-tengah orang percaya tersebut. Saudara, saya itu paling susah kalau ada orang itu bicara begini. Saya enggak mau berkomunitas di gereja, saya enggak mau. Karena kenapa? Karena saya kalau berkomunitas di gereja, saya sakit hati. Saya tidak mau sakit hati. Ini orang argumentasinya itu berpusat kepada diri sendiri. Setelah nanti keluar, ngomong di tempat yang lain, wah gerejaku toksik begini. Tidak terjadi di tempat ini. Amin. Di tempat ini kita semuanya sedang bertumbuh kok. Makanya kita dipengaruhi oleh Roh Kudus atau tidak? Pertanyaannya itu loh. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan ngajarin bagaimana cara kita melihat saudara seiman kita dengan benar. Amin, saudara. Kita bisa jengkel tetapi kita tidak dikuasai kejengkelan. Justru kita berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan bisa bekerja secara luar biasa di Bapak A. Tuhan, aku bekerja secara luar biasa, supaya Engkau bekerja secara luar biasa di Bapak B. Berkati Tuhan, Ibu C yang sedang mengalami ini. Bukankah komunitas orang percaya itu harus sehat seperti demikian? Daripada kita habiskan waktu untuk kumpul-kumpul dan bergosip yang tidak perlu. Lebih baik izinkan Roh Kudus menguasai kita. Amin, saudara. Saudara mau tahu? Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa menjadi domba yang sendirian. Tuhan selalu kirim orang-orang untuk berproses bersama-sama kita supaya kita menjadi orang yang dewasa. Nah sekarang saudara mau tahu siapa yang Tuhan kirim, siapa orang yang Tuhan kirim untuk kita bisa berproses? Saudara mau tahu? Lihat sebelah saudara dan bersyukurlah, terima kasih ya Tuhan itu baik. Kasih tahu sebelahnya, terima kasih ya Tuhan itu baik. Amin saudara, amin. Mestinya seperti ini loh, komunitas orang percaya seperti ini. Yang dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kita memilih untuk melihat Yesus meskipun sedang ada tantangan yang terjadi. Di tempat ini, saya berdoa di tempat ini akan menjadi tempat yang aman. Buat kita bisa bertumbuh. Ya. Oleh karena itu, izinkan Roh Kudus menguasai kita semuanya. Amin saudara. Saudara mau kan dikuasai Roh Kudus, pilih mana? Dikuasai Roh Kudus atau jatuh-jatuh seperti yang tadi? Oke. Nah, Roh Kudus juga berfungsi secara ajaib di dalam kehidupan kita. Yuk, next yuk. Roh Kudus itu pribadi yang sempurna. Ya. Pemeteraian, perhatikan baik-baik. Efesus 1 ayat 13 berbunyi,
Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi pemeteraian Roh Kudus membuat kita saat ini telah sah menjadi milik Allah. Saudara adalah milik Allah secara sah. Yang sangat berharga, perhatikan. Dan juga kemuliaan Allah bersemayam di bait Allah pada zaman perjanjian lama, kini tinggal bersama dengan kita karena pemeteraian Roh Kudus. Ini penting. Kemuliaan Allah di dalam perjanjian lama itu tinggal di dalam diri kita karena meterai Roh Kudus. Perhatikan, kemuliaan Allah di zaman perjanjian lama itu bukan kemuliaan yang sembarangan. Orang-orang di sekitar bangsa Israel takut sama bangsa Israel karena ada kemuliaan Allah. Namun zaman dahulu kemuliaan Allah itu tidak bisa didekati. Mengapa demikian? Karena bangsa Israel bangsa yang rusak. Bangsa Israel hanya bisa mendekati kemuliaan Allah melalui imam besar. Imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, setelah itu kembali keluar. Namun Yesus adalah imam besar kita yang sudah menebus kita sehingga hidup kita dimeteraikan oleh Roh Kudus dan kemuliaan Allah memancar di dalam kehidupan kita. Amin saudara, amin. Ingat loh, kita ini sah menjadi anak Allah. Zaman dulu, meterai, cap, itu berfungsi untuk menandakan kepemilikan. Ya, misalnya saya punya sapi, saya cap sapinya, dan tiba-tiba Agung ngambil sapi saya, ini contoh ya Agung ya. Bukan, saya tidak bilang kamu jadi sapinya loh, bukan ya. Yang ngambil sapi saya, Agung akan berurusan dengan saya secara hukum. Ketika saudara sadar bahwa saudara ini dimeteraikan oleh Roh Kudus, Allah bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Karena kita sah menjadi milik Allah. Jangan pernah berpikir Roh Kudus datang dan pergi begitu saja seperti perjanjian lama, itu konsep perjanjian lama. Karena kenapa? Roh Allah itu datang dan pergi, belum ada penebusan di situ. Perhatikan baik-baik. Jangan pernah berpikir saat hari ini saya tidak merasakan apa-apa karena Roh Allah sedang pergi. Besok kalau merasakan sukacita, hari ini saya sukacita karena Roh Allah datang. Roh Allah tidak datang dan pergi. Roh Allah tinggal dan berdiam di dalam kita karena penebusan Kristus. Perhatikan, saudara punya Roh Kudus. Saudara sudah dimeteraikan. Amin. Saudara adalah milik Allah. Katakan bersama saya adalah milik Allah. Kasih tahu sebelahnya, kamu adalah milik Allah juga. Kalau saudara adalah milik Allah, yang tanggung jawab, ya Allah sendiri, amin. Allah bertanggung jawab untuk memastikan kuasanya bekerja. Caranya bagaimana? Dengan ibadah, dengan care group. Jadi saudara ikuti saja, amin saudara. Ikuti saja apa yang terjadi di tempat ini. Maka saudara akan berubah kok. Saya percaya tangan Tuhan tidak sukar untuk menolong. Tangan Tuhan tidak sukar untuk merubah. Tangan Tuhan tidak sukar untuk memberkati dan tangan Tuhan tidak sukar untuk memulihkan. Ikuti saja. Amin. Milik Allah selama-lamanya. Amin saudara. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Yuk next yuk. Penebusan Kristus membuat Roh Kudus bekerja secara maksimal dan terus-menerus ya. Jadi kita bersyukur. Penebusan Kristus membuat kita limpah. Melalui karya Roh Kudus, kita limpah oleh hikmat dan pengenalan akan Kristus. Dan penebusan Kristus membuat Roh Kudus bekerja secara maksimal dan terus-menerus. Ini luar biasa. Kita bersyukur Roh Kudus bekerja secara maksimal, Roh Kudus bekerja terus-menerus membuat kita tidak sembrono. Amin saudara. Membuat semua keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar. Membuat perilaku kita berubah, itu kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu mari kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Amin. Jadi ini yang bisa kita pelajari. Penebusan Kristus itu sempurna, tidak hanya sekedar dosa kita diampuni. Tetapi kita yang limpah dengan pengenalan akan Kristus. Kita menyadari siapa Kristus. Kita menyadari penebusan Kristus yang sempurna. Dan apa hubungannya dengan tema tahunan gereja kita ini? Ya, jadi penebusan Kristus membawa kita hidup oleh Roh sehingga kita berjalan secara ilahi.
Saya selalu percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Saya selalu percaya Roh Kudus hadir di rumah saudara masing-masing. Amin. Roh Kudus hadir di rumah tanggamu. Roh Kudus hadir di tengah anak-anakmu di luar kota sana. Oke. Roh Kudus hadir di setiap ibadah kategorial. Di WBI Roh Kudus ada, di Odema ada. Di ibadah pria Betel Indonesia Roh Kudus ada. Bapak-bapak saya undang untuk ikut ibadah pria. Karena kenapa? Karena menjadi seorang pria itu tanggung jawabnya besar. Oke. Kita sebagai seorang pria punya peran. Yang pertama, peran sebagai suami. Yang kedua, peran sebagai anak. Yang ketiga, peran sebagai seorang pria. Dan itu tidak mudah. Tetapi saat bapak-bapak datang berkumpul, maka bapak-bapak akan menjadi suami yang takut akan Tuhan sehingga rumah tangganya diberkati. Amin, saudara. Oke, sampai jumpa di ibadah bapak-bapak tanggal 21. Ibu-ibu, titip ya ibu-ibu ya. Tolong ingatkan suaminya. Ya. Ngomong yang romantis sayang. Kamu ikut ibadah bapak-bapak sana ya. Nanti habis pulang tak masakin yang enak-enak. Amin cuma satu, ini dibantu enggak mau nih. Ya wes. Jadi ingat ya saudara ya, penebusan Kristus membuat kita hidup oleh Roh. Saudara hidup oleh Roh, amin. Saudara milih Allah, amin saudara. Oke, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah penebusan Yesus Kristus membuat sebuah perubahan yang mendasar di dalam kehidupan kita. Kita enggak sembrono lagi, kita tidak dikuasai dosa. Kita hidup di dalam kasih karunia. Dan penebusan Kristus membuat kita penuh dengan hikmat Allah dan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Bagi hari ini saudara diberkati Tuhan. Sadari terus bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Setujulah dengan karya Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus bekerja. Maka perubahan kehidupan itu akan terjadi. Karena saudara adalah milik kepunyaan Allah. Tutup Alkitab saudara, saya minta pemain musik maju ke depan. Kami bersyukur, kami berdoa untuk pendeta muda Hana Manani yang saat ini pelayanan di Turejo, Jepara. Biar Rohmu bekerja dengan heran ajaib dan luar biasa. Jemaat di sana dibangkitkan, juga kalau hambamu sebentar sore menyampaikan firman tempat ini, Rohmu yang sama bekerja seperti pada pagi hari ini. Sehingga Tuhan dipermuliakan, umat-umat dibangkitkan. Kami percaya setiap anak-anakmu pagi ini sudah diberkati Tuhan. Dan siap menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Angkat tangan saudara, Allah di pihak saudara, sehingga tidak ada musuh yang dapat bertahan menghadapi engkau. Engkau akan dibuat Tuhan maju dan terus maju dan terus maju. Apa yang Tuhan rencanakan pasti tergenapi. Karena rohnya ada bersama dengan saudara. Pulanglah dengan segala berkat yang berkelima dari Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan yang kudus. Melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.